pernyataan sikap Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia, dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia merespon revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memasuki babak baru dan saat ini dalam proses pembahasan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi sehingga berujung pada penolakan terhadap proses dan substansi perubahan terhadap proses legislasi dan draft revisi Undang-Undang TNI tersebut. Kami, Pusham UII, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia, dan PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan survei indikator yang dirilis tahun 2024, tren kepercayaan publik terhadap TNI adalah yang tertinggi dibandingkan instansi negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang menaruh kepercayaan dan simpati yang sangat tinggi atas kerja profesionalitas prajurit TNI yang selama ini ditorehkan. Karenanya, kami mengapresiasi setinggi-tingginya berbagai prestasi tersebut dan menghimbau TNI untuk terus menjaga kepercayaan rakyat Indonesia yang begitu besar. Kedua, revisi Undang-Undang TNI adalah keniscayaan, mengingat perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi yang perlu direspon dengan dinamis. Salah satunya melalui perubahan Undang-Undang TNI. Namun, kami menghimbau agar arah perubahan dan materi muatan Undang-Undang TNI berfokus pada problem internal TNI yang tertuju pada penguatan pertahanan negara, kesejahteraan prajurit, keorganisasian TNI, dan berbagai aspek lain menyangkut profesionalisme TNI. Revisi Undang-Undang TNI sejatinya menguatkan kelembagaan dan keorganisasian TNI untuk tidak masuk pada ranah politik, terutama yang berkelindan dengan jabatan sipil. Ketiga, Indonesia harus tetap menjaga dan meneguhkan kembali komitmen dan amanat reformasi 1998, termasuk penghapusan dui fungsi ABRI. Prajurit militer aktif adalah jantung sekaligus tembok pertahanan Republik Indonesia, sehingga seharusnya tidak ikut terkontaminasi dengan politik praktis pengisian jabatan sipil. Pengaturan 10 jabatan sipil dalam Undang-Undang TNI dan mengacu pada draft revisi Undang-Undang TNI yang beredar, jumlah akan ditambah menjadi 16 instansi dan lembaga kenegaraan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung kami pandang telah menodai amanat reformasi. Sejarah kelam bangsa Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan prajurit TNI di instansi penegak hukum, yaitu Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, telah meruntuhkan penegakan hukum di Indonesia. Hukum menjadi alat yang tunduk pada perintah atasan dan loyal pada keinginan komandan, bukan pada kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dibiarkan mengikuti fitrahnya yang hanya tunduk pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Melanjutkan pembacaan pernyataan sikap, poin yang kelima, draft revisi TNI, Undang-Undang TNI juga menambahkan tugas-tugas baru bagi anggota TNI dalam tugas terkait keamanan, termasuk mengatasi aksi terorisme, mendukung pemerintah menanggulangi ancaman siber, dan mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, anggota TNI dapat dilibatkan dalam penumpasan teroris, siber, narkotika, dan tugas-tugas keamanan lainnya yang mengakibatkan tumpang tindihnya tugas antar TNI dengan Polri.
TNI sebaiknya fokus pada tugas yang telah diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ditegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa kebijakan dui fungsi TNI menyebabkan berbagai represi dan pembungkaman terhadap suara kritis. Jika kebijakan yang sama dihidupkan kembali, sama saja dengan menghidupkan kembali ketakutan akan ancaman-ancaman dari intervensi militer yang kuat. Hal ini secara nyata bertentangan dengan jaminan pasal 9 ayat 2, pasal 30 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menegaskan hak setiap orang untuk terbebas dari ancaman ketakutan, serta hak setiap orang atas tatanan masyarakat dan kenegaraan yang tentram. Kebijakan tersebut juga secara nyata bertentangan dengan jaminan pasal 9 ayat 1 International Covenant on Civil and Political Rights yang menegaskan hak setiap orang atas rasa aman. Proses revisi Undang-Undang TNI selama ini dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi, menyebabkan tertutupnya akses bagi masyarakat sipil untuk terlibat aktif untuk memberikan masukan. Sikap ini bertentangan dengan amanat pembuatan undang-undang yang harus partisipatif dengan memegang teguh prinsip meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Ini sekaligus menambah daftar panjang autokratik legalisme pemerintah Indonesia dalam membentuk sebuah undang-undang. Berdasarkan catatan yang sudah disampaikan oleh dua teman sebelumnya, kami menyatakan, pertama, menolak seluruh tahapan pembentukan revisi Undang-Undang TNI yang abai terhadap partisipasi masyarakat yang memadai. Tahapan ini dibuka kembali dari awal, dimulai dari perumusan naskah akademik yang memenuhi standar minimal. Kedua, menolak seluruh tambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit militer aktif, terutama jabatan sipil dalam hal penegakan hukum. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada keberadaan pengadilan militer yang dikenal tertutup dan terbatas. Karenanya diperlukan berbagai penyesuaian yang lebih tepat jika diatur dalam Undang-Undang TNI yang terbaru. Ketiga, menolak dengan keras intervensi militer aktif dalam penegakan hukum, baik dari aspek kelembagaan maupun kewenangan. Sejarah Indonesia menunjukkan masuknya militer aktif dalam jabatan instansi penegak hukum berujung pada runtuhnya instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab anak bangsa dalam menjaga nilai-nilai reformasi. Yogyakarta, 18 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 18 Maret 2025. Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Mas Duki, Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia. Dian Kus Pratiwi, Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.